Dari suka duka ya untuk memulai atau menjalankan bisnis ini ya. Sebenarnya Pak Hendra, untuk usaha rental mobil ini apa sebenarnya yang paling diinginkan oleh pelanggan gitu? Ya, kalau dari pelanggan sendiri yang pertama itu kebersihan dari kendaraannya sendiri. Terus sisi kenyamanannya di dalam, apalagi yang di luarnya itu yang paling diinginkan dari pelanggan sendiri. Kalau harga mungkin nomor 2 seperti itu. Iya. Perbandingan dengan penyewaan perorangan dengan corporate itu gimana Pak? Ada perbedaan harga kah atau gimana? Ya, otomatis kalau untuk corporate-nya sendiri untuk rental bulanan itu kami ada perbedaan Bu. Iya, lumayan selisih jauh sih. Apabila untuk hariannya seperti itu. Ada berapa perusahaan yang kerjasama dengan Pak Hendra selama ini? Nggak apa-apa sebut merek atau? Nggak apa-apa. Sebut nama perusahaan ya. Nggak apa-apa. Iya. Iya, saya ada beberapa dari telekomunikasi juga. Iya. Karena ada teman-teman dari situ juga, termasuk dari Telkom sendiri, Excel sendiri dan Indosat. Itu salah satunya. Dan ada beberapa vendor. Saya juga kerjasama dengan vendornya. Kalau untuk di BUMN sendiri atau instansi, saya ada di Dispenda, Samsat. Saya kerjasama di gubernuran juga, seperti itu. Dan kalau untuk di pekerjaan ya Utama Karya, saya pernah juga. Bosowa juga pernah. Ada beberapa lah, banyak. Iya. Iya. Melihat potensi dari Rencar ini sendiri, saya lihat begitu banyak ya kerjasama dengan beberapa instansi maupun corporate ya Pak Hendra ya. Itu bagaimana Pak Hendra menjalin kerjasama dengan beberapa corporate pemerintahan maupun swasta Pak Hendra? Ya, awalnya saya dibukakan pintu dari yaitu yang tadi saya bilang teman ya, dari teman karena yang saya tanamkan itu selalu saya harus berbuat baik sama siapa saja tanpa memandang siapapun dia. Itu yang saya tanamkan. Mungkin dari teman-teman saya bukakan pintu buat untuk kerjasama. Jadi untuk kerjasamanya sendiri ya saya tetapkan untuk transparansi. Seperti itu, transparansi. Ya mungkin sudah ditahu lah kalau di dalam perusahaan itu ada beberapa mungkin dari pajaknya sendiri, ada PPh-nya juga tuh. Jadi saya abdi harga seperti itu. Iya. Ini juga sebagai bukti bahwa Pak Hendra tetap menjaga hubungan dengan para pelanggannya supaya tetap di Rencar CV kembar Fafa gitu ya. Ya betul ya. Ya, saya ada bonus-bonus atau apa gitu. Dan juga di luar daripada itu saya menjalin hubungan di luar bisnis juga. Apabila sudah ini saya biasa silaturahminya melalui WA. Ya, walaupun itu bukan membicarakan tentang retail saya, tapi ada bahasa yang ngobrol silaturahmi, say hello seperti itu aja Bu. Mungkin itu dia rasa senang seperti itu karena saya tidak melihat dari bisnisnya Pak Bu. Saya melihat dari silaturahminya. Perpanjangan tangannya itu dia otomatis akan ketika saya memberikan dia sesuatu mungkin itu tidak ternilai. Tapi kalau saya meluangkan waktu dan pikiran saya beserta dia, mungkin itu yang tidak bisa dinilai. Oke. Wah. Jadi ada ikatan emosional gitu. Ikatan emosional seperti. Jadi bukan cuma sekedar pekerjaan aja. Iya. Jadi silaturahminya ya. Iya. Itu dijaga ya. Betul. Oke, kita tipsnya dulu dong. Tipsnya nih untuk rental mobil, usaha rental mobil bagi pemula. Tetap eksis di apalagi di masa pandemi ini, masa yang cukup sulit untuk bagaimana kita bisa mendatangkan keuntungan dari usaha kita itu kan cukup sulit juga ya. Tapi selama pandemi masih banyak pelanggan juga ya, masih banyak customer yang memilih untuk gitu ya. rent car di tempatnya Pak Hendra.
Ya, terus terang ada penurunan tetap ada. Tapi yang saya bilang penurunan tadi, untuk jumlahnya atau jumlah customernya yang akan memakai karena ada Bapak dengar alasan mereka sampai ada beberapa yang tidak menggunakan dulu jasa dari Rencar-nya Bapak? Oh banyak. Ya, mereka dari perusahaannya sendiri tidak ada kegiatan. Yang pertama, yang kedua mereka takut tertularnya pandemi virus ini. Ya, yang ketiga mereka menjaga keuangan mereka supaya tidak kemana-mana dulu seperti itu. Itulah alasan-alasannya karena takut berkepanjangan seperti itu. Iya. Jadi itu beberapa alasan ya sehingga agak terjadi penurunan begitu ya. Karena memang kan untuk beberapa wilayah di Indonesia itu kan juga berlaku PPKM begitu ya. Iya betul. Apalagi selama PPKM kemarin. Wah, ini terasa itu. Nah ini kan sudah agak longgar nih, sudah zona kuning. Gimana? Ada pertambahan lagi kembali Pak? Sudah mulai agak normal atau gimana? Masih tetap sama? Alhamdulillah membludak lah. Sampai kewalahan Bu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kewalahan karena mobilnya kosong. Mobilnya unitnya udah kosong. Bahkan rekan rental aja kan sering ambil sama kita. Iya. Jadi saya bilang, aduh mobilnya udah banyak permintaan. Iya banyak, alhamdulillah. Jadi nggak ada pusingnya selama pandemi ya. Pasti ada. Iya. Tapi untuk saat ini sudah mulai agak menggeliat ya kembali untuk bisnis rental ini ya, karena sudah mulai banyak permintaan ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, sayang sekali terbatas dengan waktu Pak Hendra, Ibu Sri ya. Mungkin tips nih untuk mereka juga nih smart listeners yang ingin memulai usaha rental mobil, khususnya untuk para pemula nih. Bisa berbagi tips juga Pak Hendra? Ya, buat teman-teman yang sedang mendengarkan Smart FM Makassar saat ini, sore ini, saya sharing saja. Mungkin ada seperti tagline-nya si radio Smart FM ini, kita tetap smart, tetap semangat, tetap menjaga silaturahmi, dan tetap berkomitmen pada diri sendiri untuk orang lain, dan jangan lupa tetap berbuat baik. Itu dari Bapak ya, dari Pak Hendra. Ibu Sri kayaknya sama aja deh. Copy paste. Sejauh itu ya seperti itu aja Bu. Tetap tetap selalu berhati-hati aja untuk setiap buka usaha itu. Ya, yang penting kita itu bisa jujur, minimaliskan resikonya. Iya betul, itu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendra Hidayat dan Ibu Sri sudah hadir bersama kami di Smart FM dalam program kami Senin Inspirasi. Paling tidak kehadiran Pak Hendra dan Ibu Sri ini juga bisa memberikan inspirasi buat smart listener untuk memulai ataupun kalaupun sudah membuka usaha Rencar, mereka bagaimana tetap eksis dan bertahan di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Sekali lagi terima kasih Pak Hendra ya dan Ibu Sama-sama, Sri. Ibu. Mudah-mudahan CV kembar Fafa ini bukan hanya di Makassar saja, tapi mudah-mudahan bisa buka cabang lah di insyaallah. Luar Makassar ya, insyaallah. Betul. Memberikan yang terbaik. Tambah unit ya Bu ya. Insyaallah kenapa tidak kan? Amin. Oke. Dan satu lagi nih untuk rekaman dari perbincangan ini kita bisa menyaksikan ya di channel YouTube Smart FM Makassar.